Salam sehat dari Omah Simak Channel, sebuah channel yang mempertemukan kita untuk mengulik berbagai hal yang patut dibicarakan. Teman-teman juga boleh loh mengusulkan hal-hal yang patut dibicarakan itu. Tulis di kolom komentar apa yang teman-teman inginkan kita bicarakan. Baik teman-teman, hari ini topik apa ya yang patut kita bicarakan? Apa ya Bung Joni yang kita bahas? Kemarin kan kita Budi Dharma. Ya. Bagaimana kalau kali ini siapa yang patut dibicarakan? Apa atau siapa? Adalah yang patut dibicarakan. Bagaimana kalau Putu Wijaya, Pak Teno? Putu Wijaya ya. Oke nggak? Oke sih, oke, karena beliau juga memang sangat patut dibicarakan, ya kan? Iya, baik teman-teman, kita bahas Putu Wijaya. Apa nih Bung Joni yang mau dibahas tentang Putu Wijaya yang kita bicarakan? Saya cuma usul ya, beliau ini soalnya banyak sekali, dia dramawan, dia penulis naskah drama, pemain teater, sutradara, macam-macam, penulis cerpen. Intinya aja deh. Saya nyerah. Teman-teman, intinya Putu Wijaya ini paket lengkap. Beliau juga menulis naskah drama seperti yang tadi dikatakan Bung Joni. Dia juga menulis novel, menulis cerita pendek. Kemudian di seni pertunjukan dia menjadi sutradara, menjadi pemain juga. Dia menjadi pengajar drama dan sebagainya dan sebagainya. Intinya paket lengkap. Nah, ada satu cerita pendek yang terdapat dalam kumpulan cerpen, kumpulan cerpennya judulnya Siksak. Nah, di situ ada satu cerpen yang sangat unik, Bung Joni. Nah, boleh Mbak Tata diceritakan ulang, boleh? Boleh ya? Nah, cerpen ini judulnya Nama. Uniknya, dalam seluruh cerpen Nama ini, kita sebagai pembaca tidak pernah tahu siapa nama dari tokoh ceritanya itu. Putu Wijaya tidak pernah mengisahkan siapa nama orang ini, hanya memakai sudut pandang aku. Nah, ceritanya begini. Si tokoh aku itu hari itu sangat bagaimana ya, antara senang dan jengkel karena dia akan dipromosikan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi. Tetapi jengkelnya adalah ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratannya dia harus mengganti huruf dalam namanya. Namanya itu ada huruf O-nya itu harus diganti A, ya. Misalnya Parto jadi Parta, begitu. Nah, tokoh aku ini tidak mau mengganti nama karena bagi dia nama ini sesuatu yang sangat harus dipertahankan. Kenapa? Karena itu pemberian orang tua. Dan waktu orang tua memberikan nama pada anaknya, memakai upacara, tidak sembarangan memberikan nama. Karena itu nama harus dipertahankan. Itu menurut si tokoh aku. Nah, karena itu dia menolak, dia tidak mau. Dia lebih baik tidak dipromosikan daripada harus mengganti nama walaupun hanya O jadi A. Lalu dia pulang ke rumah. Dia bercerita pada istrinya, maunya supaya istrinya mendukung dia, tidak mau mengganti nama. Tetapi ternyata istrinya seperti istri-istri yang lain, kalau suaminya mendapat promosi jabatan, tentu lebih antusias istrinya. Begitu juga istri si tokoh aku ini. Istri si tokoh aku langsung berkata, kenapa tidak mau? Sudah, itu kan ringan saja, hanya O jadi A. Apa susahnya mengganti nama O jadi A? O pun kalau dibaca nanti juga jadi biasa, misalnya hurufnya A juga bacanya tidak A, tapi kadang-kadang juga dibaca O. Apa susahnya? Sudah, kembali ke promotormu, katakan bahwa kamu mau mengganti nama. Si tokoh aku tidak mau, ya. Lalu dia minta pendapat anak-anaknya. Dia ingin anaknya mendukungnya.
Tetapi ternyata anaknya sama dengan ibunya. Apa susahnya sih Pak mengganti nama? Sudahlah ganti nama saja. Artis-artis itu kan juga ganti nama. Kalau tidak ganti nama kan tidak menjual katanya. Nah, si tokoh aku ini merasa sendirian. Dia tidak ada yang mendukung. Kemudian hari berganti hari, si tokoh aku menunggu apakah masih akan dipromosikan sebagai pimpinan yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi atau tidak. Nah, karena tidak ada jawaban lagi, tidak ada berita lagi dari pimpinannya atau dari promotornya, dia pun pergi ke kantor. Nah, dia ingin memastikan. Di kantor dia bertemu dengan promotornya. Lalu dia bertanya, apakah saya masih akan dipromosikan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi? Nah, promotornya mengatakan, ya tergantung Bapak mau dipromosikan atau tidak. Ya saya mau, tetapi maksud saya tidak usah mengganti nama katanya. Promotornya ternyata mengatakan, ya kalau begitu ya nggak usah ganti nama deh Pak. Bapak tidak perlu mengganti nama. Senang sekali si tokoh aku ini. Oh begitu ya, berarti saya tidak harus mengganti nama. Tidak Pak, Bapak tidak harus mengganti nama. Bapak harus mengubah nama Bapak. Tidak lagi nama yang lama, tapi nama yang baru. Si tokoh aku menjadi sangat marah. Karena apa? Sekarang dia tidak hanya harus mengganti O jadi A, tetapi harus mengganti total namanya. Nah, dalam keadaan marah, dia pulang ke rumah, mampir ke tukang ketoprak. Dia ingin sudahlah makan ketoprak aja, tidak usah memikirkan promosi-promosi itu. Dia maunya makan ketoprak sambil curhat nih kepada tukang ketopraknya. Ternyata tukang ketopraknya sama dengan istri dan anaknya. Tukang ketopraknya berkata, alah Pak, ganti nama itu kan hal sepele Pak, biasa sekali. Itu ular aja ya Pak, itu ganti kulit setiap kali. Kalau nggak begitu umurnya nggak panjang Pak. Lalu saya ini juga ganti istri sudah berapa kali Pak. Ini ketoprak saya ini juga ganti nama Pak setiap kali. Kalau tidak begitu nggak laku Pak. Ayolah Pak ganti nama saja. Soalnya kalau Bapak jadi pimpinan, jadi pejabat yang lebih tinggi, saya lebih aman Pak. Wah kalau Bapak sampai tidak dipromosikan, mati saya Pak. Nanti saya digusur saya sama pejabat yang baru Pak, katanya. Wah si tokoh aku begitu marahnya. Dia tidak jadi makan ketoprak, dia pulang ke rumah. Dia mengumpat-umpat sepanjang jalan bahwa tidak ada orang yang seperti dirinya memegang prinsip dengan teguh gitu. Nah, berhari-hari berlalu ternyata tidak ada kabar. Lalu dia merasa sangat kesepian. Kemudian dia pelan-pelan mendekati istrinya dan dia berkata pada istrinya, Bu, bagaimana kalau saya terima saja ya usul dari promotor saya untuk mengganti huruf O dalam nama saya jadi A. Itu kan gak seberapa ya Bu ya, cuma ganti O jadi A saja. Dia berharap istrinya mengiyakan, tetapi ternyata istrinya sekarang yang dulunya sangat getol menyuruh suaminya ganti nama, tiba-tiba istrinya mengatakan, sudahlah Pak, kalau Bapak tidak suka tidak usah dilakukan. Mengganti nama itu kan sesuatu yang buruk Pak, karena nama itu kan pemberian orang tua. Kalau Bapak tidak mau tidak usahlah. Lagi pula Bapak nanti kan jadi pemimpin. Kalau sebagai pemimpin Bapak pelin-pelan seperti itu, nanti orang yang dipimpin bagaimana? Mendapat jawaban seperti itu, hati si tokoh aku tambah merasa kesepian. Dia merasa tidak ada lagi yang harus dilawan. Dia merasa sekarang ini tidak ada yang harus dia pertahankan lagi. Lalu dia berpikir lama, kemudian dia pergi ke kantor. Di kantor dia berjumpa dengan promotornya. Dia berkata, Pak, bagaimana tentang promosi saya Pak? Lah bagaimana Bapak? Bapak mau ganti nama, mengubah nama Bapak.
Bagaimana kalau kita kembali ke syarat yang pertama saja, Pak? Kata si tokoh aku nih. Syarat pertama yang mana itu? Itu, Pak, yang hanya ganti O jadi A. Saya ambil itu aja deh, Pak. Saya mau, Pak. O dalam nama saya diganti A. Tapi saya jangan disuruh mengubah nama saya total, Pak. Itu saja boleh ya, Pak ya? Lalu si promotornya berkata, betul saudara mau seperti itu. Iya Pak, saya mau, asal hanya mengubah huruf O jadi A, jangan diubah seluruhnya. Baik, kalau begitu silahkan masuk ke ruangan dan kemudian syarat-syarat itu harus ada tanda tangan. Nah, dia masuk ke ruangan yang ditentukan dan di situ sudah ada dokumen-dokumen lengkap. Ada KTP, ada dokumen-dokumen yang lain, dan semua yang ada dalam dokumen tersebut itu sudah menunjukkan nama dia yang baru, yaitu O-nya diganti A. Dia kaget sekali. Loh, saya kan baru saja mengatakan persetujuan saya bahwa O diubah jadi A. Kenapa ini sekarang semuanya sudah jadi seperti ini? Sudah ada KTP dengan O yang diganti A, sudah ada dokumen lain yang seperti itu, dan dia tinggal tanda tangan, ya. Lalu dia berkata pada promotornya, Pak, ini kenapa sudah ada seperti ini, Pak? Apakah Bapak tahu bahwa saya akan setuju pada syarat ini? Lalu promotornya berkata, ya, kami sudah tahu bahwa Bapak akan setuju. Jadi Bapak sudah tahu bahwa saya akan menandatangani KTP ini, dokumen-dokumen ini. Iya, saya sudah tahu. Jadi Bapak sudah tahu. Iya, kami sudah tahu karena kami sudah berpengalaman menangani orang-orang seperti Anda, katanya. Nah, disitulah si tokoh aku ini merasa sangat-sangat menyesal. Dia merasa dirinya sangat buruk. Dia pulang, lalu dia berpikir bahwa sesungguhnya saya tidak layak menjadi pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang harus menjadi contoh orang-orang yang dipimpinnya. Bagaimana saya bisa memimpin kalau saya sendiri compang-camping seperti ini, tidak punya pendirian dan gampang sekali merelakan apa yang menjadi kewajiban saya. Karena itu saya sesungguhnya tidak pantas menjadi pemimpin. Itu ceritanya. Iya. Nah, unik sekali ya Bung Jody ya. Cerpen nama ini. Sebetulnya Putu Wijaya hanya ingin menyampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus seorang yang sungguh-sungguh mempunyai karakter, berjiwa teguh, tidak gampang goyah seperti itu. Tetapi dia mungkin melihat begitu banyak orang yang digoyahkan hanya demi jabatan, demi kepemimpinan. Itu yang mau disampaikan oleh Putu Wijaya. Ya. Iya. Nah, sebetulnya banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Putu Wijaya dalam cerpen-cerpennya yang kebanyakan memang unik-unik. Dia membahas masalah sosial, masalah politik, masalah keseharian, dan semuanya itu ada nilai yang terkandung. Ya. Misalnya tentang kemerdekaan, bagaimana kemerdekaan menurut Putu Wijaya dalam salah satu cerpennya dengan tokoh orang tua dengan burung merpatinya. Itu Putu Wijaya ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan kolektif. Tidak bisa seorang merdeka sendiri. Si burung ini mau merdeka kalau dengan teman-temannya. Nah, demikian juga yang dalam masyarakat atau dalam bernegara, merdeka itu adalah kolektif. Semua merdeka. Tidak hanya sebagian orang, tidak hanya sebagian daerah, tapi semuanya merdeka. Begitulah Putu Wijaya. Nah teman-teman, begitulah pembicaraan kita tentang Putu Wijaya, seniman lengkap yang dimiliki bangsa ini, sehingga patut dibicarakan di Oma Simak Channel.
Teman-teman pun berhak loh menyarankan topik apa yang patut dibicarakan di Oma Simak Channel ini. Tuliskan di kolom komentar hal-hal yang menurut teman-teman patut dibicarakan itu. Oke, kita berpisah dulu, kita akan berjumpa kembali lain kali. Dadah!